Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi genius. Black hole. Black hole atau lubang hitam merupakan fenomena astrofisika paling spektakuler yang terbentuk di ruang waktu alam semesta ini. Sejak pertama kali diprediksi oleh relativitas umum Einstein pada 1915, terutama tentang persamaan medan Einstein, tentang kemungkinan adanya wilayah yang sangat membengkok, curam dalam ruang waktu, hingga menghasilkan tarikan gravitasi ultra dahsyat. Sebelum 1 tahun kemudian pada 1916, seorang astrofisikawan Jerman, yakni Karl Schwarzschild, akhirnya dapat menemukan solusi eksak persamaan medan Einstein tersebut secara matematis dengan menggunakan koordinat Schwarzschild dan matriks Schwarzschild, hingga menghasilkan radius Schwarzschild yang memprediksi jari-jari cakrawala peristiwa lubang hitam akan sebanding dengan massa benda di pusatnya. Tapi solusi Schwarzschild pada saat itu hanya menggambarkan keadaan lubang hitam dalam perilakunya yang statis atau diam dalam ruang waktu. Yang diketahui, kemungkinan besar terbentuk oleh sebuah massa suatu objek yang super sangat masif dengan massa yang diperkirakan miliar kali lebih besar daripada massa bintang atau matahari kita. Iya, massa super dahsyat sebuah objek tersebutlah yang membuat ruang waktu membengkok secara dahsyat. Bahkan diperkirakan dapat mencapai kelengkungan invarian skalar dengan titik tak terhingga, yang kemudian kita kenal sebagai singularitas gravitasi. Keadaan singularitas gravitasi diteorikan berada di wilayah paling dasar di lubang hitam, yang diprediksi berada pada skala Planck dengan ukuran panjang Planck atau sekitar 100 triliun kali lebih kecil daripada partikel proton. Keadaan singularitas gravitasi di pusat lubang hitam mengacaukan segala hal, terutama hukum-hukum fisika yang ada. Karena keadaan ini pula, kita belum dapat menyatukan teori kuantum relativistik atau bagaimana cara kerja keadaan atau mekanisme mekanika kuantum pada wilayah relativitas gravitasi. Karena seperti yang Profesor Kardus jelaskan, bahwa nilai singularitas terukur tak terhingga, di mana keadaan itulah yang akan mengacaukan seluruh sistem pengukuran. Namun, pada 1963, teori lubang hitam statis mulai terpinggirkan setelah lahir teori matriks Kerr, di mana teori ini memprediksi perilaku sebenarnya pada lubang hitam, di mana mayoritas terpengaruh oleh massa, momentum sudut intrinsik, dan juga muatan listrik yang akan menjelaskan perilaku sebenarnya dari lubang hitam yang akan terus berputar dalam medan energi. Tahukah Anda, putaran lubang hitam diketahui terbentuk karena momentum sudut bintang awal yang menyusunnya. Seperti yang kita tahu, seluruh objek, planet, bintang, atau apapun di alam semesta ini mayoritas berputar karena pengaruh hukum kekekalan momentum sudut. Salah satunya adalah matahari atau bintang. Kalian pasti tahu, sebenarnya lubang hitam umumnya terbentuk karena proses stellar evolution atau proses evolusi bintang, di mana bintang supermasif dengan massa jutaan kali massa matahari kemudian menjadi raksasa merah sebelum kemudian meledak dalam supernova. Pada bintang besar, setelah ledakan supernova, diketahui materi-materi inti bintang akan kembali berkumpul dan mengalami degenerasi elektron sebelum kemudian membentuk bintang neutron. Kemudian, bintang neutron akan makin terkompresi dan memadat di batas Tolman-Oppenheimer-Volkoff hingga kemudian membentuk bintang yang lebih padat yang disebut kemudian sebagai bintang kuark, sebelum kemudian terkompresi dan memadat lagi ke titik singularitas tak terbatas yang dihipotesakan materi ultra terkompresi tersebut adalah bintang Planck yang diketahui merusak ruang waktu dengan sangat dahsyat. Ya, ketika perjalanan evolusi bintang awal hingga ke bintang Planck atau lubang hitam, diketahui momentum sudut bawaan dari bintang awal terus terbawa hingga bintang tersebut menciptakan lubang hitam. Dan diketahui pada fase lubang hitam saat itulah tidak hanya materi intinya yang terus berputar, bahkan ergosfer lubang hitam atau wilayah di sekeliling cakrawala peristiwa lubang hitam akan ikut berputar. Perilaku lubang hitam tersebutlah yang diketahui tak hanya mendistorsi dan melengkungkan ruang waktu, bahkan momentum sudut bawaannya berhasil memutar jalinan ruang waktu di sekitarnya.
Meski penjelasan di atas sudah dapat menyimpulkan bagaimana aktivitas sebenarnya lubang hitam, tapi faktanya hingga saat ini masih banyak hal yang belum dimengerti oleh para astrofisikawan. Karena itu, eksperimen-eksperimen lanjutan tentang lubang hitam kerap dilakukan, seperti halnya eksperimen tornado lubang hitam kuantum yang dilakukan para tim ilmuwan Universitas Nottingham, Inggris pada Maret 2024 ini, yang ditujukan untuk mempelajari efek visual seperti halnya gaya lensa tiring atau gaya rotasi pada ergosfer lubang hitam. Tapi bedanya, eksperimen tersebut dibuat dalam keadaan material superfluida dingin, di mana ilmuwan memperkirakan bentuk rotasi momentum sudut yang tercipta nantinya pada material superfluida tersebut akan membentuk pusaran yang mirip dengan perilaku gaya lensa tiring di ergosfer ketika ergosfer menyeret jalinan ruang waktu di area sekitar lubang hitam. Menurut ketua tim eksperimen, yakni Patrick Swancara, timnya melakukan eksperimen pada keadaan superfluida helium yang didinginkan mendekati suhu 0 mutlak atau 1 Kelvin. Perilaku superfluida pada keadaan itu akan menghasilkan aliran tanpa gesekan sama sekali atau dalam keadaan 0 viskositas. Selain itu, para ilmuwan kemudian akan mengurung beberapa bagian superfluida dengan dorongan medan magnet hingga menciptakan perilaku riak kecil yang disebut sebagai pusaran kuantum yang kemudian menyebar dalam jumlah banyak sebelum kemudian pusaran-pusaran kuantum tersebut akan dikurung sekaligus hingga menyatu membentuk mekanisme yang disebut sebagai tornado kuantum yang perilakunya sangat mirip dengan ergosfer lubang hitam ketika menyeret ruang waktu. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang eksperimen tornado kuantum. Profesor Kardus dari Universitas Nottingham mengabarkan